فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, hadis yang kemarin kita baca, yang mampu untuk setorkan, setorkan. Kalau tidak mampu tetap setoran hadis yang sebelumnya. Yang biasa menghafal insyaallah mampu, karena ini bisa dikatakan tidak panjang dan mudah dihafal. Adapun yang tidak mampu tetap setoran hadis yang sebelumnya. Serentak barakallahu fikum, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan, disimak baik-baik, profesional barakallahu fiikum. Fokus pada pembahasan. Halaman 327. 327. Halaman 327. Qala asy-syarihu asbahullah. Sarahnya itu dikondisikan. Saqal musannif rahimahullah. Al-musannif telah menyebutkan saqal artinya dzakara, menyebutkan. Artinya apa? Dzakara. Saqal musannif rahimahullah taala, maksudnya musannif menyebutkan al-haditsa, menyebutkan hadis li bayanil asbabi al-mujibati, yaitu untuk menjelaskan sebab-sebab yang mujibati, yang mendatangkan atau mengharuskan li fadli sholatil jamaah, sebab-sebab yang mendatangkan keutamaan salat jamaah, wa li bayani sholatil fardhi, dan juga untuk menjelaskan salat sendirian, apa hukumnya, bagaimana pahalanya. Naam, karena sudah kita lewati kemarin, kesimpulannya sholat sendirian itu tetap sah. Kalau dia menyengaja meninggalkan sholat jamaah, dosa, itu aja. Itu kesimpulannya. Paham ya? Bukan jangan sah, tetap sah. Cuman kalau dia sengaja meninggalkan sholat jamaah, berdosa. Itu kesimpulannya kemarin kan? Jadi tetap sholatnya sah, hanya saja dia berdosa kalau meninggalkan sholat jamaah dengan sengaja. Mafhum? Itu dikondisikan. Qalu sholatul rajuli fi jama'atin, ucapan beliau salatnya seorang di dalam jamaah. Ingat-ingat jamaah paling sedikitnya berapa orang, Abu Fudail? Fudail? 2 orang. 2 orang dikatakan jamaah. Jadi jangan pernah melihat jamaah itu harus banyak orang. Ahlus sunnati wal jamaah harus ribuan, ratusan, atau 2 orang pun dikatakan ahlus sunnah juga. Naam. Karena al-jamaah itu tolak ukurnya bukan banyaknya orang, tapi apa? Jamaah yang diinginkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan jamaah. Yang diinginkan situ adalah berpegang teguh dengan al-haq dan senantiasa istiqomah di atasnya. Nah, sholat berjamaah barakallahu fiik, orang dikatakan berjamaah
itu manakala paling sedikitnya berapa orang? 2 orang. Ada kaidah namanya aqallul jam'i isnan, dihafalkan itu. Aqallul jam'i isnan. Jamak itu paling sedikitnya 2. Jamak paling sedikit berapa? 2. Aqallul jam'i isnan. Jamak itu paling sedikitnya 2. Nah, 2 dikatakan musanna. Ingat-ingat, 2 dikatakan musanna, tapi jamak paling sedikitnya 2. 2 sudah dikatakan jamaah. Aqallul jam'i isnani. Aqallul jam'i isnani. Jamak itu paling sedikitnya 2. Lah kalau 2 dikatakan apa bahasa Arabnya? Musanna memang. Cuman jamak paling sedikitnya 2 gitu loh. Paham? Coba antum perhatikan baik-baik dalam ayat. Allah Taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu." Pertama musanna, tiba-tiba jamak, iqtatalu. Berarti menunjukkan jamak paling sedikitnya berapa? 2. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, faqad saghat qulubukuma. Qulub jamak enggak Bang? Qulub jamak. Kuma 2. Berarti jamak paling sedikitnya berapa? 2. Mafhum? Antum salat berjamaah 2 orang pun dikatakan jamaah. Bisa dipahami? Berangkat ke masjid ternyata enggak dijumpai kecuali yang apa? Imamnya saja misalkan. Antum bersolat berdua jamaah. Dan pendapat yang kuat yang sahih kalau solat berjamaah 2 orang jangan di belakangnya. Sejajar. Cuman sejajarnya kalau dia itu makmum, kanan atau kiri Muhammad? Kalau makmum kanan, imamnya kiri. Kekeliruan orang awam itu kalau sholat berjamaah 2 orang biasanya di mana posisinya? Makmumnya belakang, itu keliru. Itu keliru. Paham ya? Sejajar. Dalilnya mana dalilnya? Kisahnya Ibnu Abbas waktu itu ketika tidur di tempat apa? Nah, barakallahu fiik, bibinya. Kemudian begitu bangun, Rasulullah sholat apa? Sholat malam, iya kan? Beliau ikut mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Ternyata Ibnu Abbas berdirinya keliru atau tidak? Keliru. Beliau berada di samping kirinya imam. Paham ya? Akhirnya sama Rasulullah SAW diputar suruh pindah sebelahnya. Bisa dipahami? Mutarnya ke belakang. Menunjukkan bahwasanya kalau sholat jamaah 2 orang, letak makmumnya dengan imamnya sejajar. Mafhum? Nah, jangan karena di kampung kemudian lihat orang-orang itu, kalau antum sudah paham syariat langsung sejajar. Orang awam dia di belakang, lihat orang awam, ya kan? Nah, kita pun kadang sulit juga mau ngasih tahu gimana. Lagi sholat terlambat ke masjid umum, kemudian tiba-tiba ada orang yang mau ikut sholat. Imam ya Pak? Imam. Tapi dia suruh sejajar nggak mau dia. Disuruh pernah kami coba gitu untuk sejajar, dia mundur lagi. Tetap mundur lagi nih ya. Udah, bismillah aja kemampunya. Karena aslinya kalau paham syariat sejajar aslinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau seperti itu antum jumpai di kampung, di masjid-masjid, misalkan antum ternyata mau sholat, ternyata ada yang mau ikut jamaah, diajak sejajar nggak mau, nggak usah dipaksa, itu aja. Antum paksa-paksa marah dia nanti. Paham ya? Dia mundur, ikut mundur lagi antum. Dia mundur, antum suruh maju lagi misalkan. Nggak mau, udah selesai. Antum sholat aja. Paham ya? Nah, wa illa pada asalnya kalau sholat berjamaah 2 orang, makmumnya sejajar dengan imamnya. Nah, kita lihat lagi. Fi dalilun annal jama'ata mukhtassatun birrijal. Sahih, lihat ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya jamaah itu khusus untuk kaum lelaki. Jadi kalau kaum wanita tidak wajib sholat berjamaah. Sholat mereka di rumah. Baik ketika dikumandangkan adzan misalkan Allahu Akbar misalkan. Mereka masih ada yang masak, misalkan masih ada yang nyuci, kemudian sholatnya sendirian di rumah, enggak masalah kalau perempuan. Tapi tetap diupayakan apa? Sholatnya tepat pada waktunya. Hanya saja tidak wajib sholat berjamaah kalau perempuan. Mafhum? Nah, dipahami ya? Kalau laki-laki kalau laki-laki wajib sholat berjamaah. Kalau enggak ada udzur syar'i enggak boleh dia sengaja sholat di rumah. Paham ya? Udzur syar'i seperti apa contohnya? Sakit, hujan, angin yang kencang, badai. Paham ya? Kemudian jalannya buecek yang sangat, antum lewatmu kelap peleset langsung misalkan. Paham ya? Licin sekali jalannya. Paham ya? Mungkin tanahnya tanah lincat. Paham ya? Sehingga antum naik motor pun rodanya dikasih yang roda yang paling besar pun meleset. Paham ya? Seperti itu berarti ada udzur. Atau antum keluar rumah, perhatikan, keluar rumah tiba-tiba ada angin besar. Angin taufan. Tahu ya?
Angin taufan. Paham ya? Kalau bahasa kita angin topan itu ya. Nah, itu. Mau ke masjid, nah bahaya. Antum ke masjid terpa angin bablas misalkan. Nah, boleh sholat di rumahnya. Atau ada hewan buas yang membahayakan dirinya. Begitu keluar ternyata langsung ada harimau di situ misalkan. Atau ada singa misalkan. Paham ya? Jalan menuju ke masjid itu rawan sekali. Nah, itu ada udzur syar'i. Atau ada apa kemarin? Pembegal. Khawatir nanti harta, jiwa dan raganya direnggut oleh pembegalan itu. Dan antum nggak berani ngelawan atau nggak bisa ngelawan, khawatir apa? Terjadi apa? Nah, bahaya. Nah, boleh sholat di rumah. Paham? Itu udzur-udzur yang sudah kita lewati semuanya pada pembahasan sebelumnya. Kalau nggak ada udzur syar'i, maka kaum lelaki wajib sholat berjamaah di masjid. La siyama min haitsul fadl. Disimak itu. La siyama itu artinya terlebih-lebih lagi. La siyama artinya apa? Terlebih-lebih lagi. Terlebih-lebih lagi min haitsul fadl, dari sisi keutamaan. Terlebih-lebih lagi dari sisi apa? Dari sisi keutamaan. Keutamaan jelas lebih utama gitu loh. Jadi pahami ya? Semakin dia pelan ke masjid dalam kondisi tidak terlambat, jalan kaki misalkan semakin afdal. Karena ketika jalan kaki setiap langkah dihitung pahala. Bisa menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya. Mafhum? Bukan berarti naik motor nggak boleh. Naik motor silakan. Naik pesawat pun nggak ada larangan. Misalkan dia orang Jogja kemudian mau jadi imam di Makassar sana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naik dari apa? Bandara YIA, udah. Paham ya? Langsung ke Makassar paling 1 jam. Paham ya? Nah, 1 jam dikit lah. Paham ya? Nanti sholatnya di sana misalkan. Intinya barakallahu fiik, sholat jamaah. Kaum lelaki wajib sholat berjamaah di masjid. Kita lihat. Perhatikan, amma min haitsul jawaz, itu dikondisikan Mas. Adapun dari sisi boleh ataukah tidak, fayajuzu lin nisa an tusalliya jama'atan ma'al muslimin. Maka boleh bagi para wanita salat berjamaah bersama kaum muslimin. Perhatikan ini ya. Boleh bagi para wanita salat berjamaah bersama kaum muslimin selama aman dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Kalian jangan menghalang-halangi hamba wanita Allah untuk datang ke masjid Allah. Tapi rumah mereka lebih baik untuk mereka. Bolehnya boleh, cuman lebih afdalnya kalau perempuan salat di mana? Di rumah. Di dalam rumah itu lebih afdal salat di dalam mana? Dalam kamar. Mafhum? Karena perempuan itu kullama astar aslan. Jadi perempuan kullama astar aslam, artinya apa? Semakin tertutup semakin selamat perempuan itu. Tapi semakin terbuka semakin bahaya. Itu perempuan. Paham ya? Makanya kalau keluar rumah perempuan ya kan, safar sendirian tanpa mahram, ancamannya berat. Apa ancamannya barakallahu fiik? Nah, melanggar syariat yang mulia ini. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Enggak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Safar loh ya. Adapun misalkan belanja di sebelah rumahnya, di toko sebelahnya, enggak jauh di rumahnya, aman dari fitnah, enggak ada larangan. Mafhum? Intinya apa? Astar, tertutup. Paham ya? Berpakaian syar'i, luas, longgar, lebar. Pastikan memakai warna-warna yang gelap, bukan warna-warni. Paham ya? Warna-warni pelangi misalkan, jangan. Paham ya? Perempuan ketika keluar pastikan pakaiannya yang syar'i. Luas, longgar, lebar, warna gelap. Sehingga apa? Kaum lelaki tidak apa? Tidak terarahkan pandangannya menuju kepada pakaian akhwat atau wanita tersebut. Karena perempuan kalau berpakaian yang warna-warni, yang warnanya menarik, barakallahu fiik, itu yang namanya laki-laki spontan, itu pasti akan terarahkan pandangan. Apa ini? Terarahkan pandangannya. Ya kan? Ya kan Novel? Antum Novel lihat sandal warna jambon. Tahu jambon antum? Apa bahasa Indonesianya? Ya pink. Pink bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu? Ya pokoknya gitulah, jambon pink itu. Kira-kira tertarik enggak antum Novel? Kira-kira tertarik enggak lihat warna? Maksudnya penasaran enggak? Penasaran enggak? Ketika ngelihat ada misalkan di suatu rumah atau mungkin di dekat rumah antum atau antum habis pergi kemudian mau masuk ke rumah kalau tiba-tiba ada sandal pink mencurigakan itu. Dengan warna seperti itu tertarik enggak? Yakin nggak tertarik? Yang normal orang tertarik, penasaran. Sahih.
Kalau orang yang normal itu mesti tertarik, penasaran siapa ya? Kok ada sandal pink? Kalau antum berarti nggak tertarik antum. Mungkin itu tertarik ya kan? Normal berarti. Paham ya? Nah, itu fitnah itu baru sandalnya. Dengar Mas, baru sandalnya ini. Belum apa? Belum kalau seandainya tabarruj berhias diri di luar rumah wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Lihat ini. Di garis ini ya, idza uminatil fitnah. Boleh salat berjamaah bersama kaum muslimin idza uminatil fitnah, di garis itu Mas. Apabila aman dari fitnah. Syaratnya ini, penting ini. Berarti kalau enggak aman dari fitnah, lebih baik di rumahnya. Contohnya apa? Tempat wudhu dipisahkan, akhwat sendiri, ikhwah sendiri. Tempat sholatnya aman, enggak lalu lalang laki-laki perempuan, ya kan? Nah, itu baru dipersilakan. Tapi kalau campur baur di situ, laki-laki perempuan satu tempat untuk wudhu, kamar mandinya pun berdekatan, atau semisalnya tidak aman dari fitnah, lebih baik sholat di rumah. Mafhum? Masalah boleh, boleh. Itu pun lebih dikatakan apa? Wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Jadi pada asalnya perempuan di mana tempatnya Ubaidah? Di rumah. Semakin tertutup semakin bagus. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Faqad kunna yusallina ma'an Nabi SAW, dahulu sungguh para wanita waktu itu salat bersama Rasulullah SAW. Waqad taqaddama hadits Aisyah radhiyallahu anha, disimak itu, dan sungguh telah kita lewati hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa fihi, di dalamnya adalah fatkunna nisaul mu'minat. Perhatikan, yashhadna ma'a Rasulillah SAW salatul fajri mutalaffi'ati bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ana artikan, disimak baik-baik. Ini hadisnya bagus sekali ini. Dahulu para wanita mukminah di zaman Rasulullah SAW, mereka juga menyaksikan salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Salat apa waktu itu? Salatul fajr, salat subuh. Dalam keadaan mutalafi'ati bimurutihinna, dalam keadaan mereka apa? Menutupkan di kepala-kepala mereka jilbab-jilbab. Di perempuan sejak dahulu, apalagi sudah turun ayat hijab, mereka berhijab, mereka berjilbab. Paham ya? Karena sebelum turun ayat hijab, awal mulanya bebas. Tapi begitu turun ayat hijab, langsung para wanita sahabiah waktu itu yang tidak punya langsung apa? Memberikan yang pada yang lainnya, yang punya memberikan pada yang tidak punya waktu itu. Berhijab. Surat Ahzab ayat 59. Ayat barakallahu fiik tentang wajibnya berhijab. Al-Ahzab ayat 59. Sering Anda sebutkan itu. Ayo Hafidz, bismillah. Ayo. Naam, ahsanta barakallahu fiik, itu ayatnya. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka apa? Menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Dihafalkan itu ya, Al-Ahzab ayat 59. Orang berjilbab, berhijab syar'i, bercadar, bila perlu pakai burdah penutup matanya itu, semakin dia itu tertutup, orang akan semakin apa? Tidak akan mengganggunya dan mudah dikenal. Biasanya di kampung itu yang bercadar berapa orang sih biasanya? Paling-paling enggak sampai 100 orang. Ya kan? Enggak sampai 100 orang, orang dikenal. Kenal nggak rumahnya Fulanah bintu Fulan itu? Yang mana loh? Itu loh yang pakai cadar. Oh, rumahnya pojokan sana Pak. Kenal. Karena yang di kampung itu yang bercadar sedikit orangnya, mudah dikenal. Kemudian biasanya yang tidak diganggu itu yang apa? Yang berpakaian syar'i, kemudian warnanya gelap. Itu insya Allah aman dari gangguan insya Allah. Aman dari gangguan para lelaki hidung belang. Paham ya?
Paham? Maksudnya laki-laki yang jahat. Bisa dipahami? Coba kalau dia pakaian apa? Pakaian gaul, kerudungnya gaul, lipstik sampai melebihi batasannya, barakallahu fi, kemudian alisnya palsu, ya kan? Giginya dikasih kawat-kawat itu, 3x4 misalkan. Apa ya? Barakallahu fi, udah pasti diganggu. Apalagi lewat di hadapan laki-laki yang hidungnya belang tadi itu. Paham ya? Masih laki-laki yang jahat. Sudah mungkin di telakson. Nah, itulah perbedaan para akhwat ahlus sunnah wal jamaah dengan apa? Wanita yang jauh dari syariat atau agama yang benar. Semakin tertutup semakin baik. Mafhum? Makanya nasihatkan antum ini kan masih bujangan semua kan? Ya kan? Nanti ke depannya kalau sudah saatnya waktu mencari pasangan, cari pasangan dan ngaji. Jangan alasannya nyelamatkan gimana? Menyelamatkan itu kalau antum kuat enggak masalah. Antum menyelamatkan antum yang terseret. Imran bin Hittan. Imran bin Hittan kisahnya luar biasa itu. Jadi pelajaran itu, Pak. Imran bin Hittan aja seorang imam terseret, bayangkan itu. Apalagi kita yang bukan orang imam itu ya kan. Jadi kalau mencari pasangan nanti pastikan sunniyah salafiyah. Sunniyah salafiyah sabitah, kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, aman insyaallah. Jangan mencari wahana mau mencari orang awam, Ustaz. Nanti tak tarik katanya. Tak dakwahi, tak tarik, tak ajak ngaji Al-Sunnah. Dia yang tertarik. Semula sorban melekat, jubah melekat, celana cingkrang, begitu apa? Melamar akhwat orang awam tadi langsung berubah drastis. Jenggot dicukur, celana isbal, jubahnya pun enggak dipakai lagi, sorban ganti topi miring. Bayangkan itu. Afan ya, ini sekedar nasihat. Antum semuanya masih bujangan. Ya kan? Masih bujangan, ini kedepannya nanti gambarannya kayak gitu. Mencari akhwat ahlus sunnah, sunniyah, salafiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kalau ada saatnya nanti. Sekarang sabar dulu, belajar dulu, semangat. Tapi tahu apa? Sudah tahu arahnya. Mafhum? Caranya mencari. Jangan pernah punya pikiran mendakwahi kalau dia belum ngaji. Seringnya itu orang ngomong kayak gitu mental seringnya. Dia ingin mendakwahi, mengajak dia yang didakwahi. Perempuan itu ngeri loh fitnahnya, enggak sembarangan ya. Ya kan? Nah, Nabi Yusuf alaihissalam saja kalau bukan karena keselamatan yang Allah berikan kepada beliau hampir terfitnah itu dengan Imra'atul Aziz. Dengan apa istri seorang raja waktu itu. Yang bujuk bukan Yusufnya. Yang bujuk siapa? Istri seorang raja itu bujuk tapi Allah telah selamatkan Yusuf alaihissalam, bayangkan itu. Ngeri. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian para wanita itu besar. Kalau setan bagaimana? Kalau setan apa? Gimana ayatnya? Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ewa, setan tipu dayanya lemah, masih kalah dengan tipu daya perempuan, bayangkan itu. Jadi jangan sembarangan, jangan bermudah-mudahan, ini penting sekali nih. Anak nasihatkan karena antum semua sebujangan, ya kan? Bukan berarti yang udah menikah kemudian enggak terfitnah juga kalau tidak kuat imannya. Pastikan kita semuanya menjaga diri. Mafhum? Nah, makanya ada syariat, ya kan? Kalau dia tidak bisa menjaga keadaan dirinya dan dia mampu, bukan hanya satu, dua, tiga, empat. Poligami. Kalau mampu, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, itu menunjukkan bahwa syariat benar-benar sempurna. Paham ya? Tapi kalau enggak mampu, perhatikan Mas, kalau enggak mampu satu aja, garansi seumur hidup. Paham? Jangan nyoba-nyoba, wah enggak mampu tapi tawakal Allah katanya. Langsung dia menikah istri kedua, ternyata apa? 1 tambah 1 kosong. Allahul musta'an. Nah, kalau antum masih bingung lafaz 1 tambah 1 kosong, tanya pakarnya Ihsan itu, insyaallah paham. Paham ya? Nanti dijelaskan 1 tambah 1 kosong itu maksudnya apa. Setahu kita 1 tambah 1 berapa? 2 biasanya kok kosong itu. Maksudnya gini, barakallahu fiik, kita profesional. Paham ya? Fitnah itu enggak sembarangan, jangan pernah merasa aman dari fitnah, jangan. Belanja seperlunya. Jangan belanja minta nomor telepon. Allahul musta'an. Itu perlu dikondisikan ya. Semoga enggak terjadi. Nah, Allahumma sallim. Lihat ini. Waktu itu para wanita sahabiat ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW sholat subuh. Dalam keadaan mereka menjulurkan jilbab mereka ke pada tubuh mereka. Kemudian mereka yang qalibna pergi berpaling
pulang ke rumah-rumah mereka hina yaqdiyan shalah, ketika apa mereka sudah selesai salatnya. Tapi enggak ada yang tahu kenapa. Lihat ini, perhatikan itu, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada salah seorang pun yang mengetahui mereka disebabkan karena ghalas. Apa ghalas kemarin? Ikhtilatu apa? Namdulmatul lail apa? Bin nahar atau bil fajr bin nahar. Artinya bercampurnya kegelapan malam dengan siang. Remang-remang. Karena remang-remang enggak tahu siapa fulan enggak tahu. Dan tujuan mereka memang sengaja. Begitu salat jamaah selesai pulang mereka. Kalau para lelaki kan masih di situ ya kan, mungkin ada yang zikir, ada yang baca Al-Qur'an, sehingga kalau perempuan ini mereka langsung pulang. Enggak ada yang tahu pun satu pun, enggak ada yang mengenal karena apa? Ghalas. Paham ya? Ghalas itu bercampurnya kegelapan malam dengan cahaya siang. Naam. Mafhum? Berikutnya. Dikit lagi perhatikan. Wa fadlul mudha'afati mukhtassun bi salatil jamaah sahih. Dan keutamaan dilipat gandakan pahalanya, mudha'afah itu lipat ganda. Nah, dengar artikan Mas. Mudha'afah itu lipat gandakan. Yang enggak tahu artinya diartikan. Dan keutamaan al-mudha'afah dilipat gandakan mukhtassun, dikhususkan bi sholatil jamaah, dikhususkan untuk salat jamaah. Paham ya? Jadi kalau salat sendirian sah dapat pahala, tapi tidak seperti pahala orang yang salat berjamaah. Mafhum? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau salat jamaah di rumah? Dapat enggak pahala seperti orang salat jamaah di masjid? Itu loh. Paham ya? Nah, para ulama selang pendapat mengenai hal tersebut. Tentunya tidak seperti pahala yang dia dapatkan ketika salat berjamaah di masjid. Cuman ketika dia salat berjamaah di rumah karena hujan, karena udzur yang syar'i, kemudian salat bersama orang tuanya, bersama istrinya, sama anak-anaknya, salat berjamaah di rumah, diharapkan semoga dapat juga pahala salat berjamaah. Walaupun tidak apa sebanyak ketika salat jamaah di masjid. Bisa dipahami? Karena sama-sama jamaahnya. Mafhum? Dan di masjid kan lebih banyak orangnya. Biasanya gitu kan. Semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Kemarin kita lewat kemarin. Kita lihat lagi, disimak baik-baik, barakallahu fiik. Wa fil hadithi bayanun anna salatal fardhi sahihatun. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya salat sendirian fardhi itu sendirian, artinya bahwasanya salat sendirian itu sahihah, sah salatnya. Jadi bukan berarti batal ya, sah ya. Illa annahu fatahu al-fadl. Hanya saja bedanya dia itu terlewatkan, fatahu terlewatkan, terluputkan. Dia terlewatkan, terluputkan keutamaan. Untuk masalah sah salatnya, cuman dia kehilangan keutamaan, terluputkan keutamaan. Wa hurimal ajr, dan diharamkan dapat pahala jamaah. Wa nalahul ism, dan dia mendapatkan dosa. Kalau sengaja meninggalkan jamaah. Kalau enggak sengaja, salatnya tersah, dia enggak dapat dosa. Ada udzur misalkan. Tapi kalau sengaja, salatnya sah, dia berdosa. Dosa apa? Dosa meninggalkan salat jamaah. Dipahami ya? Nah, kita lihat lagi, perhatikan. Wasihhatuha ma'khudun min qaulihi alaihi salatu wassalam, dan sahnya salat sendirian itu diambil dari perkataan Rasulullah SAW, ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Ini sambungannya. Nah, antum perhatikan hadis yang di awal itu, salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi. Salatnya seorang di jamaah itu dilipat gandakan pahalanya dibandingkan orang yang salat di rumahnya dan di pasarnya. Berarti menunjukkan salat di rumahnya, di pasarnya sah gitu loh. Kalau ada udzur syar'i dia tidak dapat dosa dan sah. Kalau ada udzur syar'i dia dapat pahala dan sah, tidak berdosa. Tapi kalau menyengaja meninggalkan salat jamaah, tapi ada udzur syar'i, mungkin hujan, dia sah salatnya. Nah, kalau tidak ada udzur syar'i dia meninggalkan jamaah, sah salatnya sendirian, dia berdosa. Paham salah bedanya? Kapan dia berdosanya? Sengaja meninggalkan salat jamaah, tidak ada udzur yang syar'i. Mafhum? Nah, seperti itu. Sudah badannya kekar, pendek, ya kan? Kemudian apa? Enggak salat jamaah. Pendek kekar. Paham? Paham ya? Sudah pendek kekar badannya, enggak pernah salat jamaah. Main enggak kira seperti ini? Enggak paham dia. Salah-salahnya kalau dia paham, dia sudah punya kekuatan, badannya luar biasa, kemudian Masya Allah diberikan kelebihan berupa kekuatan, nanti berangkat, bismillah. Paham ya? Nah,
pendek kekar, ya kan? Nah, barakallahu fiik, orang salat jamaah enggak berangkat dia. Padahal jarak antara rumah dan masjidnya berapa? Berapa meter kemarin? 2,5 meter aja. Kan? Enggak berangkat dia. Padahal 2,5 meter teman, berapa langkah udah sampai? Udah sampai. Pendek kekar badannya. Allah musta'an. Nah, seperti itu modelnya. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Na'am. Kita lanjutkan sini, perhatikan baik-baik. Jadi pastikan salat jamaah ini kalau enggak ada udzur syar'i berangkat ya. Bismillah, kita lihat sini. Walau kanat ghairu sahihatin. Kalau seandainya salat sendirian itu enggak sah, lama kana hunaka maqsadun minal mufadalah. Niscaya di sana tidak ada tujuan dilipat gandakan gitu loh. Paham ya? Kenapa? Lah kalau enggak sah ngapain dilipat gandakan? Iya kan? Berarti menunjukkan dia salatnya sah gitu. Cuman pahalanya enggak seperti ketika salat jamaah. Berarti menunjukkan apa? Sah dapat pahala juga. Cuman dia dapat dosa karena meninggalkan salat jamaah, Nah, kalau seandainya enggak sah ngapain dibanding-bandingkan? Ya kan? Ngapain mendapatkan apa? Nah, barakallahu fiik, perbandingan keutamaan kalau seandainya tidak sah salatnya. Mafhum? Nah, berarti menunjukkan salat sendirian pun juga sah. Apa? Sahih salatnya sah, cuman dia berdosa karena meninggalkan salat jamaah. Nah, seperti itu. Lihat berikutnya. Wa qaluhu, dikit lagi, 25 dhi'fa. 25 kali lipat. Riwayat yang sebelumnya berapa? 27 derajat. Ini 25 lipat. Nah ya, 25 kali lipat. Berarti kan besar berarti. Huwa bimakna darajatun. Sudah kita lewati kemarin, khilafnya panjang lebar kemarin, intinya ini lihat ini. Dhi'fan itu maknanya derajat, sama aja. Huwa bimakna darajatun, maknanya adalah derajat. Wa hal muradu bid-dhi'fil al-ajr? Apakah yang diinginkan dengan dhi'fil al-ajr pahala? 25 pahala gitu maksudnya. Am adadus salawat, atau yang diinginkan adalah jumlah salatnya. Ya, jumlah salatnya. Ka'annahu min haitsul ajr, seakan-akan dilihat dari sisi pahala. Paham ya? Jumlah salatnya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian seakan-akan dilihat dari sisi pahalanya. Nah, sekarang dhi'fun ini pahala atau bukan itu loh. Kalau makanan derajat ini bagus juga tadi. 25 derajat. Tentunya derajat itu pahala gitu loh. Jadi pahami sama? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Waqad taqaddama al-jama' bainal lafdhain, dan sungguh kita lewati penggabungan, pensinkronan antara dua lafaz ini. Dhi'fun, darajah. Juz'un. Kita lewati kemarin ya. Wa bayanun annal aqalla yadkhul tahtal aksar, dan penjelasan yang sudah kita lewati, yang sedikit masuk di bawah yang banyak. Yang sedikit masuk di bawah yang banyak, berarti yang 25 masuk di bawah 27. Allahul musta'an. Lihat itu. Paham ya? Jadi kalau barakallahu fiik, salat jamaah itu pahalanya besar. Beda dengan orang yang salat sendirian. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi makna dhi'fun, juz'un, jazaa'un, darajatun itu enggak jauh beda. Paham? Untuk menggabungkannya, yang sedikit dimasukkan di bawah yang banyak. Yang 25 derajat dimasukkan di bawah 27. Mafhum? Seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, qauluhu wa dzalika annahu idza tawaddaa fa asral wudhu. Ucapan beliau bahwasanya apabila dia wudu, memperindah wudunya. Wudu dikatakan indah itu kalau bagaimana, Bang Zaki? Airnya banyak atau wudunya berkali-kali atau lama wudunya? Apa? Wudu dikatakan bagus itu bagaimana, Bang? Yang jelas bukan ngantuk, Bang. Paham ya? Yang jelas bukan ngantuk. Ngantuk itu kan sama dengan tidur ujung-ujungnya. Iya kan, Afan ya? Masuk rekaman ini enggak masalah. Paham ya? Nah, jadi kalau orang ngantuk itu modelnya itu biasanya ujung-ujungnya tidur gitu loh. Paham ya? Nah, dan kadang sulit untuk sadar diri. Kecuali sadarkan. Paham maksudnya ya? Afan. Ibaratnya kalau baterai, baterai kan ada baterai kecil, baterai besar. Masuk rekaman. Paham ya? Baterai besar otomatis kekuatan besar. Baterai kecil ngelempret, kekuatannya lemah. Paham ya? Nah, tapi kadang-kala ketika di luar waktu itu baterainya besar.
Paham ya? Sehingga kekuatannya super power. Paham ya? Punya kekuatan super power. Mafhum? Nah, inilah perbedaan antara apa barakallahu fiik, salat jamaah dengan salat sendirian. Salat jamaah pahalanya besar karena bersama jamaatul muslimin, ya kan? Salat sendirian di rumah sah. Dia berdosa kalau meninggalkan salat jamaah dengan sengaja tadi. Mafhum? Makanya pentingnya sadar diri. Sadar diri, sadar posisi. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan sadar rai alias mukanya. Ngantuk enggak dia gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Afan jiddan. Semoga tersebar nanti barakallahu fiik biar motivasi di luar sana. Nah, Allahul musta'an. Kesimpulannya barakallahu fiik, wudu dikatakan bagus itu bagaimana, Bang? Nah, kalau terpenuhi 6 syarat-syarat sah dalam wudu tersebut, anggota wudunya terkena semuanya, tidak terlewatkan. Mafhum? Nah, itu yang kita ambil kata beliau. Terakhir, hada tafsirun li sababil mufadalah. Ini adalah penafsiran sebab dilipat gandakannya. Apa sebabnya nih? Di antaranya wudu, kemudian wudunya tidak amburadul alias semrawutan alias sembrono, tapi wudunya benar-benar diperindah wudunya sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Kemudian terpenuhi apa? Nah, barakallahu fiik, gerakan-gerakan yang apa? Yang semuanya terbasuh dan juga terkena air wudu, jangan sampai terlewatkan. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.